sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak tanya sekali lagi ya, apa kabarnya? Anak-anak Tuhan pasti kabarnya luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah nih, kakak mau ingatin lagi apa-apa aja yang harus adik-adik persiapkan sebelum kita memasuki ibadah. Nah, itu tadi tuh apa-apa saja yang harus kita persiapkan saat kita memasuki ibadah kita. Oke, masih pada semangat kan? Sekarang tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, judul lagunya Mari Bernyanyi Bagi Allah. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Bagi Allahmu, mari bermazmur tinggikan namanya, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Mari bernyanyi bagi Tuhanmu, pujilah Tuhan di setiap nafasmu, bersorak-sorailah muliakan namanya, Raja segala raja. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Nyanyi bagi Allahmu, mari bermazmur tinggikan namanya, bersorak-sorailah muliakan namanya, Raja segala raja. Mari menari bagi Tuhanmu, pujilah Tuhan setiap nafasmu, bersorak-sorailah muliakan namanya, Raja segala raja. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Oke, kan tadi kita sudah nyanyi. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Nah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang kakak mau cek dulu nih semangat adik-adiknya. Kita tepuk Yesus sama-sama ya. 1,
2, 3. Yes! Sus! Yesus, yes! Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan nih. Adik-adik sudah berdiri semua? Kalau sudah, kita puji nama Tuhan. Allah itu baik dan aku diberkati. Setianya yang
sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil dan Kak Talita mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Kak Cecil nunggu adik-adiknya diri semua dulu nih. Oke, sudah berdiri semua. Kita nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan amplop. Sudah? Lalu adik-adik bisa menulis nama dan kelas kalian di pojoknya nih, di pojokan. Sudah mempersiapkan amplop semua? Oke, kalau gitu kita berdoa dulu ya buat persembahan kita. Adik-adik bisa lipat tangannya, lalu tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Engkau berkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat dan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik semua. Senang sekali Kak Esther bisa ketemu dengan kalian semua walaupun hanya lewat YouTube Glow Kids. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Sehat ya sayang ya. Kak Esther juga sehat. Iya, terima kasih ya sayang ya.
karena kalian sudah selalu setia untuk beribadah setiap hari Minggu. Bangun pagi, mandi, dan siap-siap untuk ibadah. Luar biasa anak-anak Tuhan. Orang tuanya juga luar biasa karena selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah setiap hari Minggu, untuk selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini yang luar biasa. Ada Kak Talita dan Kak Cecilia. Walaupun Kak Esther tahu nih kalian lagi sibuk-sibuknya menyusun skripsi ataupun menghadapi ujian, tetapi kalau untuk pelayanan kalian tidak pernah berkata tidak. Kalian selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya Kak. Selanjutnya, Kak Esther mewakili semua guru-guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 3 sampai 9 Oktober 2021. Ayo siapa yang ulang tahun? Selamat ya sayang ya. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian itu semakin dengar-dengaran kepada orang tua, semakin dewasa, semakin rajin belajar, dan semakin rajin beribadah. Luar biasa. Selamat ulang tahun sayang. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan kepada kita semua, terhitung dari mulai. Dan di sini juga Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua sayangku untuk tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan. Betul sekali. Berapa M? Ada yang tahu? Betul, 5M ya. Jadi adik-adik, kalau tidak terlalu penting, jangan keluar, lebih baik di rumah saja. Tetapi puji Tuhan ya, karena sekarang trennya lagi menurun atau sudah melandai. Walaupun sudah melandai adik-adik atau sudah turun trennya, tetap yang namanya disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah atau sampai kita lalai. Kita tidak mau nanti trennya COVID naik lagi, meningkat lagi. Pasti menyusahkan kita semua ya sayang ya. Jadi Kak Esther harap kita tetap namanya disiplin protokol kesehatan sampai benar-benar pandemi ini berakhir. Jangan lupa juga berdoa sayang. Dan buat adik-adik yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang berduka, sedang berbeban berat, mari teman-teman yang lain, adik-adik sekolah minggu yang lain, kita dukung doa ya sayang ya, supaya teman-teman kita diberi kesembuhan, diberi kekuatan, diberi penghiburan, dan juga diberi jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Baik itu yang mereka hadapi sendiri maupun yang dihadapi oleh orang tua dari teman-teman kita. Karena kita yakin doa anak-anak Tuhan yang tulus dari hati itu selalu didengarkan oleh Tuhan Yesus ya sayang ya. Dan buat adik-adik semua dimanapun kalian berada, ingat Tuhan Yesus selalu ada sayangku. Tuhan Yesus selalu menyertai kalian dalam keadaan apapun. Selalu berpengharapan dan selalu berdoa hanya kepada Tuhan Yesus saja ya sayang ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian. Oh iya adik-adik, di sini Kak Esther juga mau menginformasikan kepada kita semua bahwa terhitung bulan Oktober ini, kakak-kakak remaja kita yang tergabung dalam seksi pelayanan remaja sudah diperbolehkan untuk ibadah tatap muka di gereja. Luar biasa ya adik-adik ya. Kita juga berdoa ya sayang ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya seksi pelayanan anak juga bisa mengadakan ibadah sekolah minggu di gereja. Tetapi untuk adik-adik sabar dulu, kita masih ibadah online untuk saat ini ya sayang ya. Kakak-kakak remaja saja dulu yang boleh beribadah di gedung gereja. Oleh karena itu kakak-kakak remaja atau orang tua yang mempunyai anak remaja, di sini kami informasikan dan menghimbau supaya mengingatkan anaknya setiap hari Minggu untuk ibadah seksi pelayanan remaja di gedung gereja Gloria mulai jam 7 pagi. Oke sayangku semua, itu dulu informasi dari Kak Esther untuk minggu ini. Sekarang, apakah kalian sudah siap untuk ibadah di kelas masing-masing? Alkitab, buku catatannya sudah siap? Oke, sekarang
Mari kita mempersiapkan diri, kita masuk ibadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati sayangku. Shalom. Shalom adik-adik semua, bertemu lagi bersama Kayola di kelas besar. Oke, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kelas besar pagi ini. Tapi sebelum itu kakak mau undang adik-adik semua untuk memuji dan muliakan nama Tuhan dengan pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Baik adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Esther, adik-adik kakak ajak untuk berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sebentar lagi akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan dan juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami agar apa yang kami dengar dan kami baca ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan di dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alkitab yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1-10. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing, dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan
oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu." Oke adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Kalian pasti sudah sering kan mendengar yang namanya gempa bumi. Apalagi kalau gempa bumi itu sangat dahsyat. Nah, kalian pasti pernah dengar kan berita tentang gempa bumi di TV? Nah, itu kira-kira di mana terjadinya? Kita tidak tahu adik-adik kapan gempa bumi itu bisa terjadi. Kadang-kadang bisa terjadi pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Dan gempa bumi itu pasti datangnya selalu mengejutkan dan juga tiba-tiba. Dan yang pastinya setelah terjadi gempa bumi, semuanya tidak sama lagi adik-adik. Nah, kejadian seperti itu sama halnya seperti kehidupan Raja Daud. Semuanya terlihat baik dan juga berjalan dengan baik adik-adik. Raja Daud berhasil membangun kerajaannya, dia juga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, dan Raja Daud juga menulis Mazmur lalu mengajarkannya kepada rakyatnya adik-adik. Dia tinggal di istananya yang indah dan juga anak-anaknya sudah besar. Dan tiba-tiba pada suatu hari terjadi gempa bumi yang dahsyat nih adik-adik. Tetapi ternyata gempa bumi itu bukan gempa bumi sesungguhnya adik-adik. Dan gempa bumi itu ternyata mengubah kehidupan Raja Daud. Nah, adik-adik penasaran gak sama kelanjutan ceritanya? Kalau adik-adik penasaran, mari kita sama-sama simak ceritanya dari Kak Esther. Halo kelas besar, minggu ini Kak Esther yang akan bercerita untuk kalian. Kira-kira apa ya cerita untuk minggu ini? Pertama-tama, Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman kita Sevan yang sudah membantu Kak Esther untuk membaca Alkitab. Semangat ya sayang ya. Oke adik-adik, cerita kita minggu ini yaitu Daud berdosa kepada Tuhan. Kira-kira dosa apa yang diperbuat Daud kepada Tuhan? Kalian pasti sudah tahu dari pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, Kak Esther akan mulai bercerita kepada kalian. Siapkan Alkitab dan buku catatan kalian ya sayang ya. Adik-adik, suatu hari Raja Daud berdiri di serambi istananya. Ya, saat itu Raja Daud memalingkan wajahnya dan memandang keindahan kotanya. Sebenarnya sih pada saat itu Raja Daud sebenarnya tidak berada di Yerusalem, karena pada saat itu orang-orang Amon menyerang perbatasan kota Daud. Tetapi hanya panglimanya Daud saja, yaitu Panglima Yoab, yang maju berperang untuk melawan orang-orang Amon di perbatasan. Nah, pada saat Raja Daud sedang memandangi, sedang melihat keindahan kotanya, tiba-tiba matanya itu tertuju kepada seorang perempuan yang sedang mandi adik-adik. Perempuan itu pada saat dilihat Raja Daud sangat cantik dan menarik hati Raja Daud. Seketika itu juga Raja Daud menginginkan perempuan itu.
Kira-kira siapa ya perempuan itu? Oh, ternyata dia adalah istri dari salah satu prajuritnya yang bernama Uria. Dan perempuan itu yang cantik dalam pandangannya Raja Daud itu bernama Batsheba. Lalu adik-adik, Raja Daud menginginkan perempuan itu dan dia ingin memilikinya. Padahal Raja Daud tahu kalau itu adalah istri dari prajuritnya. Dan dia meminta kepada pengawalnya untuk memanggil wanita itu dan menghampiri wanita itu di istananya. Jadi Daud telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar di hadapan Tuhan, yaitu berzina. Kalian tentunya tahu, salah satu hukum dari 10 perintah Allah, salah satunya itu adalah jangan berzina. Tetapi apa adik-adik? Raja Daud melakukan kesalahan, melanggar salah satu hukum dari perintah Allah tersebut. Bahkan adik-adik, Raja Daud sangat mengingini Batsheba menjadi istrinya. Sehingga bagaimana caranya? Raja Daud berpikir, satu-satunya cara adalah bagaimana caranya supaya Uria, suami daripada Batsheba itu harus mati. Lalu Raja Daud melakukan trik. Raja Daud memerintahkan Panglima Yoab untuk menempatkan Uria di barisan paling depan saat menghadapi musuh. Dan pada saat itu juga pasukan yang lainnya ditarik undur sehingga Uria melawan musuh itu dengan sendirian. Ya jelas aja adik-adik, karena dia melawan musuh yang begitu banyak, tentu saja dia mati di medan perang. Dan terjadilah apa yang diinginkan oleh Raja Daud. Uria mati di medan perang. Dan kabar itu pun telah sampai ke Raja Daud dan juga kepada istri Uria yaitu Batsheba. Istrinya sangat sedih. Namun Raja Daud segera memanggil Batsheba ke istananya, lalu memperistri Batsheba. Dan setelah Batsheba menjadi istri daripada Raja Daud, beberapa bulan kemudian akhirnya Batsheba melahirkan seorang anak. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya setelah ini? Apa yang terjadi kepada anak yang dilahirkan oleh Batsheba? Apakah Raja Daud akan dihukum ataukah Allah akan mengampuni perbuatan Raja Daud? Nah, kita simak cerita selanjutnya. Adik-adik, suatu ketika Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nathan kepada Raja Daud. Nah, melalui Nabi Nathan ini, Tuhan menyampaikan pesan kepada Raja Daud melalui sebuah cerita perumpamaan. Seperti ini adik-adik. Ada 2 orang di dalam satu kota. Yang satu adalah seorang yang kaya raya, dan yang lainnya itu adalah orang yang miskin adik-adik. Orang yang kaya itu memiliki hewan ternak yang banyak, kambing, domba, sapi, ya, atau lembu, begitu banyak. Tetapi yang miskin itu hanya memiliki 1 ekor domba betina adik-adik. Suatu hari datanglah tamu ke rumah orang kaya tersebut. Lalu si orang kaya itu tentu saja dong ingin menjamu tamu yang datang tersebut. Tetapi dia sangat sayang kepada ternak-ternaknya, walaupun ternaknya banyak. Dan dia tidak mau mengorbankan salah satu ternaknya untuk disembelih, untuk dijamu, untuk diberikan kepada tamunya tersebut adik-adik. Dan dia minta kepada si miskin yang mempunyai satu-satu domba betina itu untuk mengorbankan dombanya dan untuk disajikan kepada tamunya saat itu juga. Jadi pada saat Nabi Nathan itu bercerita seperti itu, tiba-tiba Raja Daudnya marah. Apa? Itu orang kaya itu tidak berperi kemanusiaan. Engkaulah orang yang kaya itu, Raja Daud. Bukankah Allah telah memberikan segala sesuatu kepada engkau? Dia telah melepaskan engkau dari Raja Saul dan menjadikan engkau sebagai Raja Israel. Ia memberikan engkau kerajaan dan memberikan engkau istri-istri yang banyak, kekayaan, kehormatan. Tetapi masih juga engkau mengingini milik sesamamu, yaitu istri daripada prajuritmu sendiri, yaitu Batsheba. Dan engkau merancangkan supaya suaminya Uria mati di medan perang hanya untuk mendapatkan istrinya.
Mendengar itu adik-adik, Raja Daud kaget dan dia langsung tertunduk lesu. Dia lalu mengingat dosa-dosanya. Ia telah merancangkan yang jahat buat prajuritnya sendiri, prajurit yang terkenal dengan setia dan pemberani, hanya untuk menginginkan istrinya Uria. Dia merasa dirinya sangat kotor, tangannya berlumuran darah Uria adik-adik, dan dia merasakannya saat itu juga. Dia tahu dia tidak hanya berdosa kepada Uria dan istrinya, tetapi lebih-lebih dia berdosa kepada Tuhan. Dan dia berkata kepada Nabi Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Lalu Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud, "Tuhan telah mengampuni dosamu, tetapi bayi yang dilahirkan oleh Batsheba akan mati karena dosamu. Dan pada hari kemudian akan begitu banyak kesusahan di keluargamu sendiri." Daud mendengar kata-kata Nabi Nathan dengan hati yang bertobat adik-adik. Dan benar adik-adik, setelah itu tidak lama kemudian anak yang dilahirkan oleh Batsheba akhirnya sakit. Dan sebagai penyesalannya kepada Tuhan, selama 7 hari adik-adik, Raja Daud tidur di lantai, dia juga tidak makan, dia juga tidak minum, tetapi dia hanya berdoa kepada Tuhan memohon pertobatan atas kesalahannya. Dan pada hari yang ke-7, anak tersebut meninggal dunia. Pegawai-pegawai raja pada berbisik-bisik adik-adik. Mereka tidak berani memberitahukan kepada Raja Daud bahwa anaknya itu telah meninggal dunia. Tetapi Raja Daud mengerti kalau anaknya itu telah meninggal. Setelah dia mengetahui anaknya meninggal, barulah dia bangun dari kesedihannya, lalu dia makan dan dia minum. Dan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Anakku sudah pergi dan tidak akan kembali lagi kepadaku. Tetapi suatu hari nanti aku akan menyusul dia ke surga, ke tempat di mana dia sekarang." Kemudian adik-adik, Raja Daud menghampiri Batsheba dan menghibur istrinya itu karena sedih anaknya meninggal dunia. Tetapi adik-adik, Tuhan tetap mengasihi Daud. Kemudian Batsheba hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Salomo. Iya, adik-adik pasti sudah tidak asing ya dengan nama ini, Salomo. Iya, benar sekali. Dan Raja Daud menyerahkan anaknya ini dalam pengawasan dan pengajaran Nabi Nathan, supaya anaknya itu diajari untuk mengasihi dan menghormati Tuhannya. Nah adik-adik, sebelumnya Kak Esther sudah pernah bilang kan bahwa Nabi Nathan dia telah mengatakan kalau Tuhan telah mengampuni Daud, tetapi anaknya itu akan meninggal. Dan juga dia mengatakan bahwa akan ada kesusahan di keluarganya di kemudian hari. Nah itu yang akan terjadi adik-adik. Ternyata kesusahan-kesusahan yang dikatakan oleh Nabi Nathan itu salah satunya adalah ceritanya begini, bahwa salah satu anak daripada Raja Daud yang bernama Absalom juga menginginkan posisi sebagai raja. Bahkan dia sudah mengklaim dirinya sebagai raja di kota Hebron. Seorang utusan datang ke Yerusalem dan menyampaikan informasi kepada Raja Daud. Dia berkata bahwa Absalom telah mengklaim dirinya sebagai raja di kota Hebron. Dan saat ini Absalom dengan pasukan yang sangat besar sedang menuju ke Yerusalem untuk berperang, untuk melawan Raja Daud ayahnya sendiri. Kemudian Daud berpikir, ternyata kesusahan yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan memang bukan berasal dari orang lain. Ternyata berasal dari anaknya sendiri, Absalom. Tetapi adik-adik, Raja Daud tidak ingin berperang melawan putranya sendiri adik-adik. Karena itu Raja Daud meninggalkan Yerusalem adik-adik bersama dengan rakyatnya yang masih setia kepadanya. Raja berdiri di pintu gerbang kota sambil menangis adik-adik. Akhirnya tiba-tiba keluarlah para imam dari suku Lewi membawa tabut perjanjian. Tetapi Raja Daud menghentikan mereka. Jangan bawa tabut perjanjian Allah ini keluar dari Yerusalem. Biarkan itu tetap berada di kota Yerusalem. Jika Allah menginginkan, aku yang akan kembali masuk ke dalam kota Yerusalem ini. Tetapi kalau Allah tidak berkenan kepadaku untuk kembali ke Yerusalem,
jadilah kehendak Tuhan kepadaku yang Ia pandang baik. Lalu Daud adik-adik menuju ke lembah Kidron ya adik-adik ya. Lalu mendaki ke Bukit Zaitun. Dia berjalan dengan tidak mengenakan kasut sambil menangis adik-adik. Tiba-tiba seorang yang bernama Simei dari anggota keluarga Saul datang menghampirinya adik-adik. Ia mengejek dan mengutuki Raja Daud sambil melemparkan tanah dan batu dan berkata, "Enyahlah engkau, hai penumpah darah. Tuhan telah memberikan kerajaanmu kepada Absalom. Engkau sudah dikalahkan karena engkau adalah seorang penumpah darah." Jadi adik-adik, waktu itu orang-orang yang mengikuti Raja Daud yang setia kepadanya sangat marah mendengar perkataan Simei dan ingin membunuhnya. Tetapi Raja Daud lalu mengingat bagaimana dia memerintahkan Panglima Yoab untuk membunuh Uriah di medan perang waktu itu. Karena itu, dia melarang kawan-kawannya atau rakyatnya yang setia itu dan berkata dengan sedih, biarkanlah dia mengutuki aku. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan Tuhan juga dapat mengubah kutuk-kutuk Simei itu menjadi berkat untukku. Dan malam itu juga Raja Daud beserta rakyatnya menyeberangi sungai Yordan dan mereka mengungsi ke kota Mahanaim. Nah adik-adik, selanjutnya akhirnya terjadilah peperangan yang sangat sengit antara pasukan Raja Daud dengan pasukan anaknya yaitu Absalom. Nah adik-adik, tetapi saat itu Raja Daud tidak ikut berperang ya adik-adik ya. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud dan kekalahan yang sangat memalukan kepada Absalom anaknya. Ketika dia melarikan diri dengan kudanya adik-adik, lalu dia melewati pohon tarbantin yang sangat besar dengan cabang pohon yang begitu rendah. Dan apa yang terjadi? Rambut Absalom yang panjang itu tersangkut di cabang pohon tarbantin tersebut. Dan kudanya itu terus berlari. Dan Absalomnya itu tergantung nyangkut di cabang pohon tarbantin adik-adik. Tidak seorang pun dari tentaranya Raja Daud berani membunuhnya karena Raja Daud sudah berpesan supaya jangan membunuh Absalom anaknya di medan perang. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Itu adalah pesannya Raja Daud kepada pasukan tentaranya. Tetapi panglima perangnya Raja Daud yaitu siapa tadi? Ya benar Yoab, dia menentang perintah Raja Daud tersebut dan dia membunuh Absalom dengan tombaknya adik-adik. Sehingga Absalom mati. Kemudian mayat Absalom dibuang ke lubang yang besar di dalam hutan dan ditumpuki oleh batu-batu yang besar. Nah adik-adik, di kota Mahanaim, di pintu gerbang kota, Raja Daud menunggu kabar dari peperangan yang sedang terjadi dengan anaknya. Tiba-tiba ada seorang muda yang berlari dengan tergesa-gesa menuju ke kota Mahanaim. Dan Raja Daud segera menanyakan kabar kepada orang itu. Apakah anakku masih hidup? Lalu orang muda itu menyampaikan berita kepada Raja Daud bahwa anaknya telah mati terbunuh dan telah dikuburkan di sebuah lubang di dalam hutan. Lalu Raja Daud mendengarnya sangat sedih adik-adik dan dia masuk ke kamarnya dan menangisi anaknya. Absalom, Absalom anakku, jika saja aku yang mati di tempatmu. Daud mengetahui bahwa ini semua terjadi karena dosa-dosa yang telah dia perbuat adik-adik. Dan karena dosa itu, hukumannya sekarang jatuh kepada seluruh anggota keluarganya. Tetapi Yoab dengan marah menegur Raja Daud adik-adik. Engkau tidak peduli kepada kami yang berperang untuk engkau. Engkau hanya menangisi anakmu Absalom. Keluarlah dari kamarmu dan pujilah pasukanmu. Pujilah mereka, atau mereka akan meninggalkan engkau. Kemudian Raja Daud mendengar apa yang dikatakan oleh panglimanya Yoab. Dan dia keluar dari kamarnya dan berbicara baik-baik kepada seluruh pasukannya. Raja kemudian memuji keberanian mereka dan berkata, Tuhan telah memberi kita kemenangan. Tidak lama lagi, kita semua akan pulang ke Yerusalem. Karena Absalom yang menentangku sudah tidak hidup lagi. Waktu para prajurit mendengar perkataan raja tersebut, maka mereka bersorak-sorai kegirangan.
Nah adik-adik, itulah cerita Kak Esther minggu ini. Bagaimana Raja Daud membuat satu kesalahan yang sangat fatal kepada Tuhan. Dan akibat daripada kesalahannya itu, maka hukuman diterima oleh keluarganya. Dari pelajaran ini kita bisa mengingat lagi yang kita pelajari pada saat Kids EE. Upah dosa ialah maut, lihat bahayanya datang. Betul sekali adik-adik ya. Itu bisa kita lihat di Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ya, inilah yang terjadi pada saat Daud melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dari cerita ini, siapa yang bisa menyebutkan siapa saja yang mati akibat perkara yang telah dibuat oleh Raja Daud? Ada yang ingat? Ada 3 loh kalau tidak salah yang meninggal, yang mati dalam cerita Kak Esther barusan. Ya, betul sekali. Yang pertama adalah siapa? Uria. Yang kedua adalah anak yang dilahirkan oleh Batsheba. Ingat? Iya, masih bayi ya waktu itu ya. Dan yang ketiga adalah siapa? Anaknya Raja Daud yang bernama Absalom. Betul sekali. Dicatat ya sayang ya. Nah, di sini juga kita diajarkan oleh Raja Daud, apabila kita telah berbuat dosa, kita mengakui dan bertobat dari kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, menuruti kehendak-Nya, adik-adik ya. Setelah Daud menerima pengampunan dari Tuhan, dia menulis Mazmur pasal 51. Melalui Mazmur ini, dia mengajar banyak orang bagaimana mengakui dosa dan menerima pengampunan. Adik-adik, Daud sendiri pernah menyaksikan bagaimana Tuhan menolak Saul dan roh Tuhan meninggalkan Saul. Karena itu dalam ayat 13, Daud meminta kepada Tuhan agar roh Tuhan tidak meninggalkannya, adik-adik. Daud diampuni dan dibersihkan dosa-dosanya sebagai jawaban atas permintaannya. Luar biasa ya adik-adik. Di sini kita diajarkan bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu mengampuni dosa umatnya. Apabila kita mengakui dosa kita dan kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengakui dosa kita, mari kita bertobat, mari kita menerima pengampunan dari Allah. Dan kita kembali menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Allah seturut dengan kehendak-Nya. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca Alkitab, beribadah, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke sayangku, ini dulu cerita dari Kak Esther minggu ini. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Tetapi sebagai penutup, jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 3. Mazmur yang ditulis oleh Daud ya, yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat hafalan yang luar biasa. Kak Esther harap kalian bisa menghafalnya dan menanamkannya dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu sayangku semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Esther? Seru kan? Pastinya seru. Oke, nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu pagi ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu dan juga sebelum kita berdoa, adik-adik kakak undang untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan juga berdiri dengan tegak ya. Tangan kanannya dan tangan kirinya berada di samping. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bersuka dalam Tuhan. Mari semua bertepuk tangan saudara. Yes. Sebab hari ini adalah hari yang Kau jadikan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersuka cita. Oleh sebab itu kami masuki gerbang-Mu dengan nyanyian syukur Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita ucapkan syukur ya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih lagi bersuka cita bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, amin, dalam Tuhan. Mari lebih lagi bersuka cita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bertepuk tangan bersama. Bersuka, semuanya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka, oh, bersuka dalam Tuhan. Yes. Sekali lagi bersama-sama nyatakan bersuka. Bersuka. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Sebab sukacita-Mu itu kekuatan kami. Hadirat-Mu itu sumber sukacita kami. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Baik adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan dan juga membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar ini tidak berlalu begitu saja bagi kami, tetapi kiranya dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Setelah ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pagi ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk tetap setia beribadah ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, man. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikanku kekuatan-Mu, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, come on. Are you ready? Sing it loud. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ooh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik.